Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar segenap pemirsa YouTube channel Ustadz Suparman Abdul Karim? Kita menyaksikan dan kita mendengar di berbagai macam pemberitaan belakangan ini, pemerintah, penegak hukum, Polri maupun TNI sedang berjibaku menutup kantor-kantor Khilafatul Muslimin di berbagai macam daerah. Ini menjawab kegelisahan kita. Sebelumnya, beberapa tahun, beberapa bulan sebelumnya, kita semua gelisah menjamurnya pelang-pelang Khilafatul Muslimin di berbagai macam tempat, sedangkan tidak ada upaya tindakan dari aparat terhadap pelang ini karena dibenturkan dengan regulasi yang ada. Dan kita semua bersyukur ternyata sudah ada langkah maju dari aparat penegak hukum maupun pemerintah untuk menangani perkara ini. Jadi kalau belakangan kita mendengar orang ngomongin NKRI togut, Pancasila togut, tidak percaya sama pemerintah, tidak percaya sama negara, dan dia mengatasnamakan agama, itu hawa nafsu. Muslim yang sebenarnya, Islam yang sesungguhnya tidak akan merusak negaranya sendiri. Nah ini mesti ada kewaspadaan dini. Yang mesti waspada itu Pak memang RT. Ketua RT, ketua lingkungan, Linmas. Karena sekarang ini banyak kelompok-kelompok radikal. Satu, dia menentang ideologi Pancasila. Dia menolak Undang-Undang Dasar 1945. Dia menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, anti keberagaman. Pokoknya orang dipaksa mau menurut dia saja. Nah ini kan 4 pilar kebangsaan kita. Saya ambil contoh yang baru ditahan Polda Lampung. Abdul Qadir Hasan Baraja, khalifahnya Khilafatul Muslimin. Beliau itu Pak ditahan melanggar prokes. Saya tidak mengomentari kasusnya. Cuman begini Pak, demo gede-gedean mereka, bebaskan khalifah kaum muslimin. Enak aja kata saya, ngaku-ngaku loh ya. Bebaskan khalifah umat Islam. Nah kelompok ini Pak, coba keliling Bandar Lampung ini. Hampir tiap RT ada pelangnya sekarang ini. Coba bapak-bapak keliling itu. Pelang Khilafatul Muslimin. Dan mereka itu terang-terangan ngomong tidak mengakui NKRI. Negara kami negara Khilafatul Muslimin. Tidak mengakui pemerintah, tidak mengakui NKRI. Dan sekarang mereka Pak banyak pengikutnya bikin kampung khilafah di Karanganom, di Jati Agung, mereka ngelompok. Kalau kita gabung ke sana bahaya kita di sana. Dan saya tanya dengan penegak hukum, mengapa nggak bisa ditangkap? Apa jawabnya? Tidak ada payung hukumnya untuk mempidanakannya. Kalau komunis enak kita Pak, PKI itu dilarang bukan cuman PKI-nya. Kalau mau tahu, PKI itu Marxisme, komunisme, Leninisme, semua organisasi dan paham komunis, Leninisme dan Marxisme dilarang di negara ini. Jadi kalau ada orang yang nyumput-nyumput ngajarin ajaran komunis, bisa langsung ditangkap. Walaupun dia tidak makar apapun. Tapi aliran yang anti NKRI, Pak, belum ada undang-undang aturannya. Makanya dengan berani saya sampaikan, Pak, harus ada regulasi yang tegas. Ini tugas DPR RI sebetulnya. Harus ada regulasi yang tegas bahwasanya semua kelompok, aliran dan paham yang anti NKRI, anti ideologi Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 bisa dipidanakan. Setuju nggak kira-kira Pak? Ini tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Ini emergensi Pak. Saya ceramah begini Pak, ceramah anti khilafah, mau dikeroyok saya Pak. Nggak kebayang oleh saya kalau mereka banyak. Nggak selamat bisa sayanya, dikeroyok saya. Saya dipelototin, mendelik oleh mereka, saya nunduk. Nggak mungkin saya balas mendelik kan. Ustadz masa melotot-melotot. Itu kalau kata orang Jerman gegoh-gawoh nantinya. Tapi saya langsung kerahkan anak buah Pak pengajian minggu depan. Anak buah ikut, kata saya, ikut semua. Semua yang mendelikin saya itu mendelik balik kata saya. Siapa yang kalah melototnya itu? Kita ini ngebela NKRI, menjaga negara ini kewajiban agama loh Pak. Ini hati-hati kita semua. Nah khilafah itu udah banyak betul sekarang ini.
Dan ini ada pengakuan menarik dari warga bahwasanya rumahnya bertetanggaan dengan Kemas'ulan Khilafatul Muslimin, di mana mereka sempat resisten dengan kelompok Khilafatul Muslimin, bahkan hampir terjadi benturan antara masyarakat dengan orang-orang Khilafatul Muslimin. Menurut kesaksian yang bersangkutan, Khilafatul Muslimin ini anti Pancasila, anti simbol-simbol negara termasuk burung Garuda, sampai-sampai di buku anaknya tidak boleh ada gambar burung Garuda. Cuman kalau urusan duit, karena di duit itu ada gambar burung Garuda, mereka terpaksa menggunakan uang tersebut. Kemudian juga yang mengejutkan sebetulnya, ternyata kelompok Khilafatul Muslimin ini hampir menguasai masjid mereka. Dan masyarakat berusaha untuk resisten agar Khilafatul Muslimin tidak menguasai masjid tersebut. Ditambah lagi yang paling mengejutkan bahwasanya ada oknum kepala dusun. Jadi aparat lingkungan setempat yang mendukung Khilafatul Muslimin. Seolah-olah tidak berpihak dengan warga sekitar. Bahkan oknum kadus ini mengklaim bahwasanya pengajian Khilafatul Muslimin ini bagus. Dan dia sudah 30 kali ikut pengajian Khilafatul Muslimin ini. Ini menunjukkan bahwasanya ada kemungkinan besar oknum-oknum aparat lingkungan sudah terlibat di Khilafatul Muslimin, atau mungkin Khilafatul Muslimin telah memanfaatkan mereka semua. Coba kita perhatikan argumentasinya. Assalamualaikum Bang. Ini sekedar ngasih informasi tentang masalah Khilafatul Muslimin, bahwa di tempat kami ini ada kantor perwakilan cabangnya, dan kami sering bersinggungan dengan mereka. Mereka itu kalau 17 Agustus nggak pernah mau pasang bendera merah putih. Terus mereka juga nggak mau namanya ada gambar Pancasila. Terbukti kalau mereka beli sampul buku untuk anak-anak mereka, itu mereka nggak mau ada gambar Pancasilanya, harus yang gambar lain ataupun polos. Cuma herannya, kalau mereka itu ada uang yang gambar Pancasilanya di setiap uang itu, mereka mau ambil itu karena mungkin kepepet. Terus sama mereka ada setiap minggunya pelatihan bela diri. Bela diri ini hanya khusus untuk mereka. Entah untuk apa. Warga sekitar yang tidak ikut Khilafatul Muslimin tidak pernah ditawarkan ataupun tidak pernah diajak. Untuk masalah bela diri juga pengajian mereka setiap minggu ada itu, tapi tertutup. Mereka tiap ngaji nggak pernah pakai mic. Terus mereka sering pernah mereka mau menguasai masjid, tapi ya mereka nggak bisa, alhamdulillah, karena kami keras. Dan hampir pernah terjadi keributan sampai mau ngendang dari Karang, katanya mau ribut, mau perang. Ya alhamdulillah nggak terjadi. Ya itu aja, sekedar informasi dari Serdang Tanjung Bintang. Dan satu lagi Bang, pernah mereka berkumpul dari Lampung Selatan, tidur di situ rame, dan kami protes, kenapa kok nggak izin warga sampai bermalam di situ. Ternyata mereka udah izin kepada RT dan Pak Kadusnya. Ternyata Pak Kadus ini juga yang saya dengar-dengar, dia itu sudah ikut khilafah juga, karena ada warga di sini yang beberapa kali diajak ikut pengajian mereka. Pernah waktu itu mau ribut itu, diorang itu sampai ngundang Babinsa. Dan Babinsanya ini ngomong kepada mereka, oh bagus katanya. Saya ini kalau 30 kali udah lebih ikut pengajian mereka, keluar masuk ikut mereka. Nah, jadi mereka didukung. Kalau ada kegiatan-kegiatan aparat di sini,
mendukung mereka. Itu aja informasinya dari Serdang Tanjung Bintang. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terpenting dari ini semua adalah penegakan hukum ini menjadi penting. Regulasi yang tegas, aturan menjadi penting untuk membasmi kelompok-kelompok maupun ideologi dan aliran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Termasuk dalam hal ini adalah Khilafatul Muslimin. Dikarenakan mereka memang jelas-jelas punya ideologi transnasional, yakni sistem kekhilafan yang sedang mereka perjuangkan. Terlebih lagi mereka sudah mendeklarasikan kekhilafan tersebut. Berarti sebetulnya mereka sudah membentuk pemerintahan di dalam negara. Ini kan menjadi persoalan. Dan layak ditersangkakan dengan pasal makar buat mereka semua. Dan termasuk juga Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu walaupun organisasinya sudah dibubarkan, tapi oknum-oknum mereka, kader-kader HTI itu masih terus bergerilya. Mereka bikin liko-liko, bikin pertemuan. Seperti beberapa waktu yang lalu jamaah saya di majelis ta'lim mengeluhkan dia ikut liko tertentu di sebuah sekolah yang belakangan ternyata sekolah tersebut teridentifikasi sebagai sekolah milik kader Hizbut Tahrir Indonesia. Dia ngaji di situ, liko di situ, didoktrin bahwasanya NKRI ini sistem togut, sistem kufar, dan kemudian mereka harus memperjuangkan sistem khilafah. Bahkan mereka kemarin saja berani berlebaran beda dengan pemerintah. Kita semua tahu NU maupun Muhammadiyah berlebaran bersamaan dengan pengumuman pemerintah. Tapi Hizbut Tahrir secara diam-diam mengkonsolidasikan jamaahnya untuk berlebaran sendiri pada hari Ahad. Dengan alasan mereka berpatokan pada hilal global. Nah, di sini sebetulnya ada warning buat kita semua. Ternyata HTI itu walaupun organisasinya sudah dibubarkan, mereka mengelola banyak sekali sekolah, PAUD, TK, SD, yang dalam tanda kutip terkesan sekolah yang berkualitas. Sehingga banyak orang-orang tua yang tidak paham, yang menyekolahkan anaknya di sana. Dan secara pelan-pelan mereka indoktrinasi dengan doktrin-doktrin yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Mereka memanipulasi agama untuk merekrut anggota. Bahkan bukan cuma sekolah-sekolah itu. Ada beberapa sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, yang gurunya patut diduga bergabung dengan Hizbut Tahrir atau kelompok Khilafatul Muslimin. Yang terkadang mereka di tengah-tengah mata pelajaran yang mereka sedang ajarkan, mereka menyelipkan doktrin-doktrin Khilafatul Muslimin dan doktrin-doktrin Hizbut Tahrir. Saya berharap regulasi ini akan mencakup pertama pembubaran dan pemidanaan terhadap kelompok-kelompok maupun organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kemudian yang juga bisa memidanakan oknum-oknum yang mengajarkan dalam tanda kutip ajaran HTI maupun ajaran Khilafatul Muslimin. Dan sebisa mungkin guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah formal itu bisa ditinjau ulang. Karena apa jadinya anak kita kalau memiliki guru yang mengajarkan doktrin yang sedemikian rupa. Dan satu hal lagi yang saya hendak ingatkan kepada segenap kaum muslimin terhadap doktrin khilafah. Pertama, jangan pernah percaya kalau ada orang yang mengajak kita memperjuangkan khilafah. Alasannya, karena memang tidak ada perintahnya. Mengapa kita memperjuangkan sesuatu yang tidak ada perintahnya? Karena memang Islam tidak mengajarkan format kepemimpinan tertentu. Islam tidak mengajarkan kepada kita bentuk format kepemimpinan. Kemudian yang kedua, terkait dengan Khilafatul Muslimin, mereka sudah mendeklarasikan punya kekhalifahan dan ada khalifahnya. Yang demikian merupakan kekhilafahan palsu dan khalifahnya pun khalifah palsu. Harapan saya dan kita semua segenap unsur masyarakat, mudah-mudahan pemerintah bisa bertindak tegas terhadap ini semua. Karena mustahil pemikiran dan ideologi bisa kita perangi dengan pemikiran. Karena benturan ini kita menyampaikan pemikiran kita tentang Islam moderat. Mereka juga punya pemikiran sendiri tentang keislaman mereka. Ini semua bicara tentang perspektif dan penafsiran. Jadi ketika orang bertahan dengan pikirannya masing-masing, bertahan dengan ideologinya masing-masing, bertahan dengan manhaj politiknya masing-masing, tidak ada pilihan yang lain. Dialog
hanya solusi sampingan. Yang nomor satu adalah penegakan hukum yang setegas-tegasnya demi utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.